Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Nanda Silvia dan rekan saya Nikmatul Faidah akan mempresentasikan makalah kami yang bertema tafsir dan takwil. Untuk poin A yaitu tafsir, pengertian tafsir, takwil, tafsir tekstual dan konstekstual. Yang pertama, pengertian tafsir. Tafsir menurut bahasa berasal dari kata fasaro yufasiru tafsiron yang berarti keterangan, penjelasan atau uraian. Sedangkan menurut istilah, tafsir yaitu menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan, kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafadz yang menunjukkan kepada makna zahir. Yang kedua, takwil. Takwil menurut bahasa berasal dari kata al-awwal yang berarti kembali atau arujuk, atau dari kata al-ma'al yang berarti tempat kembali, dan al-aqibah yang berarti kesudahan. Sedangkan takwil menurut istilah yaitu memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafal tersebut jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Yang ketiga, tafsir tekstual. Pendekatan tafsir tekstual adalah sebuah pendekatan studi terhadap suatu nas atau teks yang menjadikan lafadz-lafadz nas atau teks tersebut sebagai objek. Yang terakhir, pendekatan tafsir kontekstual, yaitu suatu pendekatan yang semata-mata tidak hanya melihat keumuman lafadz, tetapi lebih dipengaruhi oleh latar belakang turunnya lafadz tersebut. Pengertian corak tafsir. Secara bahasa, corak dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan berbagai konotasi makna, yaitu bunga atau gambar-gambar, ada yang berwarna-warna pada kain, tenunan atau anyaman. Jenis-jenis warna pada warna dasar dan juga diartikan dengan sifat, paham, macam, dan bentuk. Sedangkan tafsir berarti menerangkan. Istilah Gusmian dalam bukunya menyebutnya sebagai nuansa tafsir, yaitu ruang dominan sebagai sudut pandang dari suatu karya tafsir. Jadi, corak tafsir adalah nuansa, dominasi, warna, ataupun kecenderungan pemikiran atau ide yang mendominasi suatu karya tafsir. Macam-macam corak tafsir. Pada kurun waktu sebelum abad 20 Masehi, setidaknya ada 5 macam corak tafsir dalam khazanah keilmuan Islam, yaitu tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir al-fiqhi, tafsir sufi, dan tafsir falsafi. Kemudian pada abad 20 Masehi muncul beberapa tafsir modern, yaitu tafsir minhaji, tafsir adabi ijtimai, tafsir ilmi, tafsir maudhu'i, dan tafsir umum. Perbedaan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur muncul pertama kali dalam sejarah hasanah intelektual Islam. Tafsir ini menggunakan metode penafsiran Al-Quran dengan menggunakan periwayatan, baik riwayat Nabi, para sahabat, maupun para tabi'in. Sedangkan tafsir bil ra'yi muncul pada periode akhir pertumbuhan tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ra'yi menggunakan perangkat keilmuan tertentu untuk memahami Al-Quran dan didasarkan pada pendapat yang mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab yang bersandar pada sastra jahiliyah. Pada poin D akan diterangkan contoh kitab tafsir dan karakteristiknya. Yang pertama, kitab tafsir Jalalain, karya dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Maka dari itu disebut Jalalain karena ada dua Jalaluddin. Kitab ini menggunakan metode penafsiran tahlili dengan corak bil ra'yi. Sistematika penulisan pada kitab ini yaitu menjadi 2 jilid. Yang pertama memuat muqaddimah dan tafsir dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra yang disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Yang kedua memuat tafsir surah Al-Kahfi sampai akhir surat An-Nas yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua
yaitu kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, karya dari Al-Qurtubi. Yang kitab ini bermadhab Maliki dan kitab ini termasuk dalam corak tafsir fikhi. Yang ketiga, kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, karya dari Sahal Al-Tusturi. Kitab ini termasuk macam corak tafsir sufi, dan kitab ini diakui oleh para ulama sebagai kitab tafsir sufi yang tertua. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.